Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Husin dalam Tamu Tribun. Pada hari ini kita akan mencoba diskusi membahas hal-hal yang saat ini sedang aktual, yaitu tentang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mendatang. Nah, hadir di studio kita Bapak Muhammad Arkan. Beliau adalah Kepala Bidang Urusan Haji Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Arkan. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, Pak Arkan pasti, Pak Arkan ini pasti sibuk sekali karena pemirsa ketahui bahwa Kementerian Haji ini baru dibentuk dan bidang haji yang tadinya dikelola oleh Kementerian Agama akan diserahkan ke Kementerian Haji. Nah, bagaimana nanti operasionalnya dan sebagainya nanti kita akan tanya lebih mendalam. Namun yang penting itu persoalan haji yang menjadi sorotan banyak pihak, terutama tentang kuota. Pak Arkan, selamat datang di studio. Sebelumnya kami sampaikan, ini gimana ceritanya antara Kementerian Haji dan Kementerian Agama saat ini posisinya nih? Alhamdulillah. Jadi Pak Husin, setelah keluar Undang-Undang Nomor 14 2025 dan Peraturan Presiden 92 2025, ya, itu terbentuk yang namanya kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Yeah. Sehingga ke depan, ya, urusan-urusan haji itu sendiri, ya, akan ditangani oleh Kementerian Haji yang baru. Ya, dan Kementerian Agama, petugas-petugas yang ada di Kementerian Agama akan di-merger nanti, ya, beralih, ya, ke Kementerian Haji dan Umroh. Ya. Sampai saat ini sudah ada pemisahan? Ya, sampai hari ini masih proses, karena kita masih tetap menunggu struktur organisasi dan tata laksana yang nanti akan dikeluarkan oleh Menteri Haji itu sendiri. Kalau begitu, apakah ada kendala, Pak Arkan? Apakah ada kendala dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji? Karena kan masih ibaratnya dua atap ini, ya, antara Kementerian Haji dan Kementerian Agama. Kita secara teknis pelaksanaannya mungkin di lapangan apakah ada masalah sejauh ini? Karena diatur oleh undang-undang tadi, ya, selagi belum terbentuk organisasi vertikal untuk Kementerian Haji dan Umroh, maka itu tetap dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi agama sebelumnya. Tuh. Sehingga seluruhnya ya berjalan sebagaimana biasa. Sampai hari ini alhamdulillah, ya, pendataan pelayanan masalah haji ini, ya, kita ada menemui kendala sampai hari ini. Kita memastikan kepada calon jemaah haji bahwa pelayanan, pendataan jemaah haji untuk berangkat 2000 tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Semua berjalan lancar, ya, sampai hari ini. Sebagaimana sekarang sudah mulai proses, ya, kawan-kawan di daerah itu biometrik, selesai biometrik sudah mulai mengumpulkan paspor, ya. Alhamdulillah saya lihat tadi di bidang haji itu, ya, sudah terkumpul lebih kurang 2.700 paspor. 2.700 paspor. Sudah hampir 50%, ya. Berarti mereka yang sudah melakukan biometrik di daerah. Jadi yang sudah kumpul, langsung kita verifikasi, ya, di bidang PHU. Bahasanya setelah itu langsung kita pilah-pilah, ya, per daerah. Oh gitu. Apa fungsi dan kegunaan biometrik bagi jemaah haji untuk paspornya? Biometrik itu ya fungsinya nanti Bapak untuk identitas diri. Lebih memudahkan. Ya, memudahkan nanti umpamanya waktu proses perjalanan, ya, pemeriksaan di imigrasi Saudi, ya, baik di Indonesia maupun nanti di Saudi. Itu lebih lancar, lebih mudah. Lebih lancar. Ya. Karena di sana kan sudah di tap
sidik jari, mata, kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan oleh imigrasi itu sudah kita lakukan duluan. Artinya nanti jemaah haji ketika pemeriksaan di imigrasi Saudi itu tidak lagi masih Kak? Tidak lagi. Tidak lagi langsung lewat lagi Ya. kontrol lah. Tinggal mencocokkan saja. Mencocokkan saja. Mencocokkan. Berarti lebih praktis dan jadwal tunggunya tidak lama seperti sebelumnya. Jadwal daftar antriannya gitu. Ya, alhamdulillah. Betul, Ya, baik. berjalan. Nah, semenjak terbentuknya Kementerian Haji ini, kami melihat ada percepatan-percepatan seperti percepatan kuota pengumuman biaya haji itu gimana, Pak? Baiklah Pak Hussein, ini berkaitan masalah yang viral yang viral sekarang di masyarakat, masalah kuota haji. Itu yang sering diviralkan waiting list. Apa itu waiting list? Jadi waiting list itu adalah daftar tunggu jamaah haji yang sudah mendaftar tapi belum berangkat haji. Jadi selama ini daftar tunggu itu sebenarnya sudah ada di undang-undang. Jadi selama ini skema yang dipakai itu berdasarkan undang-undang itu berdasarkan penduduk muslim, berdasarkan daftar tunggu atau kombinasi. Tapi kemarin sepertinya yang sudah-sudah itu kita berdasarkan penduduk muslim saja. Kalau berdasarkan penduduk muslim ini kita lihat itu kan berkembang. Ya kita lihat. Antara satu daerah ke daerah lain yang selalu berubah jumlah penduduk muslimnya. Kalau itu dijadikan patokan, maka ini sekarang yang terjadi ada ketimpangan. Ketimpangan apalagi daerah-daerah selama ini umpamanya berdasarkan kota, kabupaten kota. Jadi sudah kota provinsi oleh pemerintah daerah dibagi lagi rata ada kabupaten kota. Iya, kabupaten kota berdasarkan penduduk muslim. Yang terjadi selama ini kalau kita tetap memakai dasar itu tidak kembali ke undang-undang di mana sebenarnya ini yang sudah jadi temuan BPK beberapa kali supaya kembali ke undang-undang kan terjadi ketimpangan-ketimpangan dari satu daerah dengan daerah lain. Di mana kita lihat umpamanya ada daerah yang daftarnya 2011 itu baru berangkat. Daerah lain 2014 sudah berangkat. Bahkan ada yang 2015, 2016 sudah berangkat. Kalau itu yang kita jadikan ukuran menjalankan istilahnya menjalankan rutinitas yang sudah berjalan selama ini. Nah, Kementerian Haji melihat ini sepertinya ada yang ketidakadilan. Maka dipakai skema waiting list. Skema waiting list itu pakai skema daftar tunggu. Siapa yang dulu daftar, dia berangkat. Sehingga yang terjadi sekarang dipukul rata perjalanan haji itu semuanya nunggu 26 tahun. 26 tahun. 26 tahun. Kalau tadi ada beberapa provinsi itu nunggu sampai 48 tahun lebih. Dan ada provinsi yang nunggu tadi. Kalau dia berangkat 2015 sudah berangkat berarti 10 tahunan. 12 tahun dia sudah ada yang berangkat. Ketimpangan inilah yang dibenari oleh Kementerian Haji sehingga harus kita kita jadikan berdasarkan daftar tunggu siapa yang dulu daftar dia yang berangkat berangkat haji. Tapi kan kebijakan ini bagaimana upaya Kementerian Haji untuk mensosialisasikan, untuk memberikan pemahaman kepada calon jemaah haji. Namun sebelum Pak Arkan menjawab, kita dengarkan suara calon jemaah haji yang menurut mereka kena korban pemotongan. Iya. Korban pemotongan. Baik, kita lihat ini. Sudah mau mendaftar dari awal,
Jadi kami sangat berharap bahwa jangan sampai ada pengurangan kuota tersebut. Teman-teman kami yang tadinya diumumkan sudah bisa berangkat, kuota diumumkan. Itu benar-benar membuat pukulan yang sangat berat bagi mereka. Saya termasuk jemaah yang terkena dampak dari pengurangan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah tahun ini. Padahal saya sudah siap semua, visa juga sudah buat, tinggal menyetor biaya keberangkatan. Harapan kalau boleh sebenarnya diundur tahun depan sih sebenarnya, biar bisa. Kasihan kami yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari tapi harus menunda. Kami dengan adanya pemotongan atau pemangkasan kuota haji 2006 ini sebagai salah bentuk kerugian kita untuk masa tunggu kita. Apalagi sekarang ini sampai 26 tahun untuk masa tunggunya karena adanya pemotongan dari tempat lain. Ini jelas-jelas merugikan sebagai calon jemaah haji yang berikutnya. Apalagi sekarang ini sebanyak yang sudah di masa tunggunya dikurangi lagi, ditambah lagi ke 4 tahun, 5 tahun. Ini jelas sebagai calon jemaah haji merasa dirugikan dan merasa tidak efisien untuk ke depannya. Jadi kami mohon dengan Kementerian Agama ataupun Kementerian yang baru, Haji dan Umroh, ini dapat mengadvokasi untuk keluhan-keluhan sebagai calon jemaah haji yang sudah mendaftar. Ada tiga suara yang Pak akan dengar tadi. Ya. Mereka ini kaget ya. Nah, bagaimana mengedukasi para calon jemaah haji yang kata mereka tadi, mereka ini sudah dinyatakan berangkat itu, calon ya. Ya, daerah mana itu? Palembang. Palembang. Begitu mendengar kabar, sekaligus kita mau klarifikasi juga nih Pak. Apakah katanya kuota haji Sumatera Selatan dipangkas sebesar 1.117. Nah, 1.017 ini termasuk mereka ini katanya. Nah, mereka berharap kalau bisa katanya jangan dikembalikan lagi lah, supaya mereka yang tadinya sudah berangkat sudah siap-siap manasik, sudah siap paspor, bahkan sudah perlengkapan untuk perjalanan ibadah haji mereka sudah siapkan, tiba-tiba dapat pengumuman mereka termasuk porsi mereka termasuk yang terpotong. Itu gimana Pak? Untuk mengedukasi. Jadi gini Pak, ya kalau kita tidak mulai dari sekarang menjalankan Undang-Undang 14 2025 itu kapan lagi? Ya konsekuensinya memang seperti itu ya. Ada ngerasa diuntungkan, ada ngerasa dirugikan. Tapi kalau kita lihat seperti tadi ya, ada suatu yang ketidakadilan kita lihat. Ya. Terlihat. Masa kelihatannya. Karena kenapa? Dengan memakai skema yang lama, istilahnya yang kita berjalan dengan apa yang berjalan selama ini, rutinitas yang ada selama ini, ya itu sangat timpang sekali. Bagaimana? Sementara mereka daftar dulu, tapi berangkat terakhir. Saya contohkan umpamanya, daerah-daerah umpamanya kalau di daerah kita ini mungkin daerah Bengkulu. Ya, itu kan nunggunya kan nggak lama. Ada sebagian Lampung, karena dia pakai kota kabupaten. Nah, dengan adanya waiting list ini pakai kota provinsi, mereka juga sekarang berdampak. Ada beberapa kabupaten yang sama sekali tidak memberangkatkan haji. Ada. Di Indonesia? Iya, di Indonesia. Banyak di Indonesia. Beberapa kabupaten tidak memberangkatkan haji di tahun ini. Ya. Itu ininya yang terjadi dengan adanya ini. Tapi yang tadi mereka kan memang baru daftarnya. Ya. Kalau selama ini kan memakai kota kabupaten, ya. Mereka daftar, mereka pasti berangkat. Walaupun daftar baru 10 tahun. Satu sisi kan daerah lain yang daftar sudah 20 tahun. Sudah belasan tahun. Iya, betul. Nah, saya kira memang itu harus dijalankan. Konsekuensinya ya ini. Ya, sekarang masyarakat juga sebagian besar ya, yang dia ini pasti ya melihat ini, kalau dilogikakan memang
mendukung, harus mendukung. Harus Iya. Jadi mendukung itu dalam arti kata, ya kita pastikan kita daftar duluan, kita berangkat duluan. Betul. Ya saya Itu yang pernah nemu juga beberapa tahun yang lalu, nemu temuan juga nih. Ada, kenapa tidak daftar di Palembang? Daftar Palembang waiting list sampai 15 tahun. Jadi saya pindah ke Babel. Itu kan contoh. Waktu Babel 5 tahun katanya. Iya. Nah, jadi orang Palembang daftarnya ke provinsi Di lain. Babel, akibatnya kan itu. Oh seperti itu. Oh di situ yang tidak adilnya tuh ya. Tidak adil, karena dia baru berapa tahun, masa dia baru 5 tahun daftar, sudah berangkat. Ya, kita daftar harus 15 tahun. Nah inilah yang dibenari oleh Kementerian Haji. Itu yang harus kita dipahami ya. Harus dipahami. Nah untuk Sumsel sendiri saya lihat, kalau untuk tahun ini ya, untuk tahun ini saya kira sedikit sekali kalaupun ada yang tidak diberangkatkan jamaah haji itu. Kemarin saya sudah buat surat ke Kabupaten Kota untuk memverifikasi siapa yang menunda, siapa yang meninggal, siapa yang sakit, menunda karena sakit, karena ekonomi, karena apa-apa itu sudah kita kirim surat dan sudah berbalas, sudah kita verifikasi. Kemarin lebih kurang hampir rasanya seluruhnya hampir 300-an ya yang menunda itu. Data sementara nih ya? Ya, data sementara. Ya. Nah, ini nanti ya surat itu sudah saya kirimkan ke Jakarta ya, akan diturunkan lagi. Yang waiting tadi. Waiting list tadi. Karena ini dalam fase tidak berangkat. Karena ini tidak berangkat yang kita ajukan, maka dia turun. Berarti nanti pas keluar ya pengumuman nanti, yang ini tidak diumumkan lagi, sudah keluar baru, udah nambah 300. Karena sudah diverifikasi menyatakan tidak pemberangkatan. Iya, tidak berangkat. Betul. Teman-teman kita juga Pak, kan di daerah kemarin rasanya di Musirawas atau daerah Kayagung itu ada 43 jemaah yang sudah menandatangani surat penundaan berangkat. Iya itu. Jadi cepat kita verifikasi secepat mungkin ya, kita kirim ke Jakarta supaya waktu pengumuman nama-nama nanti siapa yang berhak melunasi, dia tidak keluar lagi. Itu satu. Kedua, yang sesuai dengan aturan sekarang baru bisa berangkat 18 tahun. Ya, betul. Nah, kalau dia belum 18 sampai 18 tahun, ini juga nanti akan hilang. Ya. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Dengan sistem itu, dengan sistem yang menghilangkannya. Terus belajar kita dengan perjalanan ibadah yang kemarin, ada musim haji yang tahun kemarin 2025, Pak Husein, ya. Itu kita yang tidak melunas itu sampai 945 rasanya. Tidak melunas. Ya, karena alasan ekonomi, meninggal, sakit, dan lain-lain. Itu di luar surat pernyataan. Di luar surat pernyataan. Di luar surat pernyataan. Iya. Kita kan tidak tahu nanti. Betul. Ini kan belum berakhir ini. Iya, belum berakhir ini. Dan belum pendaftaran ini. Betul. Mudah-mudahan sehari 2 hari ini sudah mulai pendaftaran, keluar pengumuman karena kepresnya sudah keluar. Kepres 34 masalah pelunasan, masalah biaya ya. Ya, biaya perjalanan haji itu dan biaya ibadah haji itu sendiri. Udah keluar di Kepres 34 barusan. Ya, hari ini keluarnya. Artinya Sumatera Selatan sendiri, Pak, dengan gagal pelunasan ditambah dengan surat pernyataan tidak penundaan, itu bisa di atas 1000, Pak ya. Kemungkinan besar. Kalau tahun kemarin itu ya 1000-an. Artinya begini, Pak. Artinya bagi jemaah haji yang terpotong kuotanya itu jangan berputus asa, Pak. Iya, itu maksudnya. Artinya terus ikut manasik. Terus ikut manasik, terus nyiapkan diri, berdoa, jamaah itu ya. Moga-moga ada ya kita masuk. Karena kalau dia 80% ini kan baru 80%. Ya. Kita keluarkan. Dari 80% kita keluarkan ini, itu hampir 300 sudah. Iya. Yang menyatakan penundaan. Iya, penundaan.
yang harus ditunda. Belum terkendala sakit dan sebagainya. Iya, nanti Ya. proses perjalanan biasanya ada saja. Itu yang membuat, sehingga karena ini urut kacang, Betul. ya, yang atas turun. Betul. Ya, jadi biasanya nanti keluar cadangan. Kemarin Pak Husen 945 itu ya kita keluarkan untuk cadangan 2000. Itu pun tidak terpenuhi. Ya, dengan buka cadangan 2000 itu. Kalau tidak salah ya, itu cuma 917 Terpenuhi. terpenuhi. Artinya kuota kita sendiri kadang-kadang tidak terpenuhi, Pak. Ya akhirnya kemarin ya terus urut kacang lagi. digejut ada sampai akhir detik terakhir ya perjalanan kemarin itu tinggal ada berapa orang ya, setelah kita lihat rupanya ini mutasi Ya. ada ya, kalau mutasi tidak bisa diganti, tetap dia jadi kota kita. Kalau dia mutasi ke daerah lain. Ya. Ya, sehingga tidak penuhi. Jadi yang mutasi cukup banyak kemarin tuh. Karena tugas kan. Ya, secara kota, karena dia tetap masuk kota, ya tetap. Jadi kota kita tetap terpenuhi. Tidak boleh kota tidak penuhi itu, kena marah gitu. Betul. Ya, kadang-kadang ya tadi, ya kita terima kasih kawan-kawan di daerah yang di kuah-kuah, Iya, sudah betul. kawan-kawan penyuluh dan penghulu, ya. Mencari jamaah itu ada 1-2 jamaah yang dicari Untuk memenuhi kuota. iya, karena tidak ketahuan di mana orangnya. Betul. Pindah alamat, udah ya dia daftar udah lama kan? Betul, lupa. Iya, tahu-taunya ini cari RT-nya, dia udah pindah ke sini, dicari di sana, ditelepon ini. Pas ketemu tadi belum siap berangkat. Belum siap berangkat. Ya. Jadi pemirsa, ternyata penyelenggaraan ibadah haji ini tidak sesederhana yang dikira banyak orang. Karena juga petugas disebutkan oleh Kepala Bidang tadi bahwa petugas-petugas Kementerian Agama yang ada di sektor kecamatan, KUA itu bahkan mencari. Iya, ada beberapa jamaah Nama porsi ada, tapi orang yang belum ada di kemana. orang tidak dicari. ada. Nomor teleponnya tidak ada, nomor teleponnya sudah nggak aktif lagi. Betul. Ya, kalau kita tidak lakukan itu, ya kita disalahkan. Nah, makanya kita harus berterima kasih dengan tugas-tugas daerah, ya, yang berjibaku sampai nyari hal melakukan itu. Ya, Justru kalau tidak terlangkai kita kena tegur ya. ya jelas ada teguran. Kenapa nomor porsinya harus berangkat kok tidak berangkat? Ya, Nah, itu jadi kecuali kalau sudah yang kita takutkan kalau dia nuntut balik. Nah, itu. Jamaah itu ngaku tidak dijuk tahu. Ya. Wah, Ya, itu yang bahaya. sampai sedetik itu ya. Iya seperti itu. Waduh, betul. Berarti Kenapa nggak dia tahu? Dia akan nuntut balik dengan kita. Ya. Dia udah tahu pada dia lah pindah lah ngaku. Sampai seperti itu dia, ya. Kerja itu kawan-kawan. setiap tahun itu pasti seperti itu. Ada 1-2 biasanya. Setiap tahun itu ada. Ada. Yang dicari-cari itu. Iya, ada 1-2. Jadi ada Dicari. tim. Tadi dicari di 12 Ulu umpamanya kan, ya melalui apa? Kita cari, kita kan ada penyuluh. Ya. Ya, kita ada kepala kuah juga kita ada pembantu kegiatan keagamaan, Ya. kan melalui dicari. Nanti baru di RT umpamanya gimana? Oh ini udah pindah, dicari lagi. Baik. Ya kalau nggak tahu ininya ada nggak keluarganya, sehingga kita harus ketemu. Orang itu jelas ada kabar pasti yang bersangkutan mau berangkat apa nggak berangkat. Harus ada berita isyarah. Iya. Baik. Nah, Pak Arkan, kemungkinan apakah ada nanti tambahan? Apakah mungkin ada tambahan? Kalaupun ada tambahan itu, apakah dibagi rata seperti tahun-tahun yang lalu atau hanya prioritas untuk daerah-daerah yang waiting list-nya tinggi? Ini berandai-andai ini. Ya, tambahan itu kemungkinan tetap ada. Ada. Ya, karena nanti ya kalau ini kan akan dilakukan oleh Menteri Haji, Ya. Kementerian Haji tetap akan melakukan lobby-lobby untuk minta tambahan. Itu.
Kenapa? Ya, terutama ini sekarang untuk petugas. Petugas haji sekarang itu dari 221.000 jamaah Indonesia itu cuman dapat dari pemerintah Saudi itu 1%. Berarti cuman dapat 2.210. Ya. Sementara kloter ini ada 527 kloter. Ya, 500. Ya. Maka untuk sementara ini rekrut petugas dilakukan oleh Kementerian Haji. Itu hanya 2 petugas dalam 1 kloter. Pembimbing ibadah merangkap ketua kloter atau ketua kloter merangkap pembimbing ibadah. Untuk saat ini? Saat ini. Dokter merangkap perawat atau perawat merangkap dokter. Itu sementara ini. Selagi belum ada tambah kota untuk petugas. Jadi kota petugas, Pak Hussein, kota petugas ini tidak mengganggu kota jamaah, jangan salah. Tidak mengganggu. Jadi kota jamaah yaitu. Nah, kalaupun nanti sebagaimana ditanyakan Pak Hussein tadi nambah kota jamaah, maka Kementerian Haji dan Umroh ngasih tahu ke DPR ini untuk dibagikan ke jamaah, tetap dikoordinasikan. Jadi seluruh hal-hal yang seperti itu Kementerian Haji koordinasikan dengan DPR, baru ditambahkan ke kota jamaah. Jadi ada 2 kota jamaah ini, porsi jamaah itu ada porsi jamaah reguler, ada khusus. Reguler itu kalau khusus cuma 8%. Betul. Berarti 92%-nya untuk reguler. Khusus 8%. Saya tertarik penjelasan Pak Arkan tadi kaitannya dengan petugas, Pak. Iya. Kan sebelum-sebelumnya kan 1 kloter itu 5 petugas ya. Iya. Pembimbing ibadah, ketua kloter, 1 dokter, 2 perawat. Dengan jumlah jemaah 1 kloter rata-rata 355 atau yang 450 ya. Ya. Nah, untuk kita sekarang 455. Tahun ini kloter. kita 455. Nah, arti pesawatnya. Kita pakai pesawat Boeing B 777 300. Ya. 400 jemaah. 445. Dengan 2 dengan 2 jemaah. Dengan 2 petugas. Dengan 2 petugas. Ya. Itu udah kebayang, Pak. Dan terbayang betapa. Tapi kan dibantu. Kita kan ada TPHD. Aduh. TPHD kita dapat kota ini kan 32. TPHD. Sumatera Selatan. Sesumsel. TPHD ini sendiri nanti ya memang benar-benar petugas juga. Kenapa? Sudah dibatasi. TPHD ini hanya untuk layanan umum dan layanan kesehatan. Kalaupun dia PNS tidak boleh lebih atau maksimal dia eselon 4. Dia tidak bisa lagi kepala dinas, sekda untuk ngambil ini. Dia benar-benar dia petugas pelayan yang akan dijadikan dalam wacana ke depan ini. Berarti untuk menutupi kekurangan petugas. TPHD dan TKHD. TPHD dengan TKHD. Itu. Terus kita ini ada lagi kota pembimbing untuk KBIH. Itu Sumsel ini dapat 24 Sumsel dapat. 24. Ya ini. Nah, nanti KBIH yang memenuhi syarat dengan bergabung mungkin satu KBIH dengan KBIH yang lain kalau dia kurang Dalam 151 itu 1 pembimbing dia dapat. Berarti sempurnalah. Ya mudah-mudahan. Pembimbing 1 kota. Ya, makanya ini harus ada satu kerja keras, kerja tim yang solid di sana. Maka waktu pemantapan kloter sendiri harus benar-benar harus benar-benar serius untuk ini dengan ketua regu. Kalau kalau beberapa kali berangkat haji kan, ada ketua regu, ada ketua rombongan, ini semua harus solid. Ya, kalau tidak solid, rawan, rawan dengan perjalanan ibadah itu sendiri. Terus berikutnya, Pak Hussein, pemerintah Saudi ini sudah memperketat
yang namanya istitoah. Ya, istitoah kesehatan. Betul. Itu. Jadi serta kesehatan itu makanya kemarin di beberapa event, beberapa momen ya itu selalu saya jelaskan, jangan ada intervensi. Jangan ada intervensi dengan istitoah kesehatan yang berakibat nanti fatal. Fatalnya di mana? Ya. Karena nanti waktu jamaah itu sampai ya di Saudi ya, itu kan ada screening lagi. Screening kesehatan. Kalau yang jamaah itu tidak istitoah ya, Tidak istitoah, Tidak, diistitoahkan. diistitoahkan, Betul. ketahuan di Saudi itu dikarantina. Dikarantina apa di rumah sakit ya, atau dikarantinakan di suatu tempat dan dia tidak ngambil haji. Atau dengan mungkin kasus lain ya, dia dikarantina dan dideportasi. Kalau itu yang terjadi ya, jamaah ini sementara merugi. Karena belum ada regulasinya nanti dikembalikan apa tidak uangnya. Ya, atau porsinya hangus. Apa porsinya hangus. Dan berikutnya PIC Ya. daerah penanggung jawab kesehatan akan kena sanksi administratif. Jadi resikonya luar biasa. Resikonya berat. Jadi jangan main-mainlah dengan ini. Karena selama ini Indonesia itu terlalu banyak nyumbang ya jamaah yang wafat. Betul. Tahun kemarin kalau nggak salah sampai 400. Betul. Tahun berapa? 2023 sampai 800. Betul. Sehingga ya jamaah wafat di Saudi itu ya lebih dari 50% jamaah Indonesia. Nah, inilah yang dipertanyakan selalu Oleh Menteri Kesehatan Haji. oleh pemerintah Saudi. Ya. Betul. Dengan istitoah ini pelayanan kesehatan kita lihat sekarang sudah dari kemarin sudah kita lihat umpamanya di maktab-maktab itu sudah tidak ada lagi. Mungkin seperti zaman zaman Pak Usen dulu. Biasanya kan ada klinik-klinik Ada kecil. klinik-klinik kecil, Ada, betul. ini sudah nggak ada lagi, Pak. Biasanya ada Nggak ada. di kantor muasasah ya. Iya, nggak Satu ada. sektor. Ini sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Karena apa? Jamaah itu sudah dianggap sehat. Tidak dibutuhkan lagi itu sekedar ya pendampingan ya dokter dengan perawat tadi sekedarnya. Kalau sakit bawa ke rumah sakit Saudi. Terbuka. Ya kata rumah sakit Saudi. Alatnya lebih lengkap. Selama ini kenapa banyak yang meninggal itu diantaranya karena kamu urus di maktab. Maktab. Ya. Betul, betul. Jadi kalau dia sakit sudah alat kita lengkap, dokter kita ini. Itu yang berarti memang pelaksanaan haji tahun ini pemerintah Saudi tidak mengambil risiko ya. iya. Makanya dia ketat regulasinya luar biasa. Dan menarik lagi sekarang, ya kemarin kan kita gaduh oleh syarikah. Ya. Syarikah kan? Dari 8 syarikah. 8 syarikah. Nah ini cuma 2 syarikah Indonesia. Dan alhamdulillah ya setiap embarkasi 1 syarikah. Setiap embarkasi 1 syarikah. Dan nanti di Saudi baik itu di Makkah ada Ya. maupun nanti Armusna. Iya. Saya sebenarnya saya lemak cerita ini ya, karena Pak Usin lah beberapa kali haji, ya. Lah. Jadi di Makkah, di Armusna, ya, itu ada zonasi nanti. Betul. Nah, di zonasi, Iya. 1 zonasi 1 syarikah, Satu zonasi, satu zonasi. 1 zonasi 1 syarikah. Seperti misalnya di jadwal. Ya, nah, itu. Betul. Sehingga apa? Ya perlawanan ini benar-benar bisa diharapkan bisa maksimal. Ya. Berikutnya kemarin yang diributkan apa? Nusuk, Nusuk. kartu nusuk. Iya. Nah sekarang kartu nusuk itu kita bagi di embarkasi. Sekarang ini. Iya. Tidak lagi di sana. Tidak. Nah, itu supaya lebih efisien atau lebih memudahkan pelayanan yang kita berikan kepada jemaah, Pak Arkan? Ya karena kartu nusuk itu kan nanti kan identitas. Betul.
satu syarat sama dengan barcode Iya. kita untuk bisa masuk haram, bisa masuk raudhah, masuk ini. Nah, selama ini ya kita Ini bagi di sana. terbaru tahun ini ya? Iya, terbaru. Kita bagi selama ini di mana? Di sana, Sana, ya. Dengan beberapa syarikat tadi. Ya sudah sampai kita ke Mekah, sampai ke mana? Ada yang sudah sampai pulang itu nggak dapat. Nggak dapat, betul. Ya. Ya karena tadi. Berarti ya, kartu nusuk itu begitu jemaah haji masuk embarkasi kita langsung bagi. dapat dia. Nah. Dan syarikat itu sendiri harus berkantor sekarang di Indonesia. Sekarang Ya. luar biasa. Itu terobosan-terobosan yang dibuat Oleh Kementerian oleh Haji. Kementerian Haji yang sekarang ini. Dalam rangka untuk memudahkan komunikasi, Iya. pelayanan dan sebagainya. Benar. Baik. Wah, bahkan ini pemirsa menarik soal haji Ya, ya. itu Kementerian Haji ya. Saya masih di Kementerian Agama ini. Sebentar lagi insya Allah, Iya. sebentar lagi Kadwil. Amin, 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 amin. Baik. Ya. Apa yang sebelum kita closing statement, Pak, yang pernyataan yang harus disampaikan oleh Kementerian Haji dan Kementerian Agama terkait dengan jemaah haji yang tadinya kita bicarakan tadi kena pemotongan untuk tetap optimis karena ya. melihat Ya. jumlah jemaah haji yang penundaan, Iya, dan penundaan itu batal pelunasan lumayan besar. Silakan Pak. Baik, jadi untuk calon-calon jamaah, khususnya Sumsel ini ya, Sumsel saya bicaranya ya, yang sekarang kita dari 7.012 jadi 5.985 ini memang ya cukup banyak penundaannya sampai 1.117 ya. Dan kalau kita ngelihat yang ada sekarang ya, buat teman-teman yang gaduh ini sebenarnya teman-teman tadi ya yang sudah masuk porsi ya, tiba-tiba ada pemotongan. tahu-tahu pemotongan. Iya. Ya, kita belajar dengan kasus tahun yang sudah ya. Mudah-mudahan ya 900 sampai 1.000 jamaah itu ya masih masuk. Kalaupun nanti ini ya ada yang tertunda, itu tidak akan banyak lagi. Ya. Baik. Tapi kita tetap berdoa, tetap kita ikutilah manasik, jaga kesehatan di sini kan. Karena haji itu sendiri kan ibadah fisik. Betul. Ya, jaga kesehatan. Tetap ya berniat karena Allah. Kalau memang sudah panggilan, Insya Allah. ya insya Allah berangkat. Baik, terima kasih Pak Arkan atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita. Pemirsa, saya pikir banyak yang harus kita perbincangkan. Namun apa yang disampaikan Pak Arkan cukuplah menjadi jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan calon jemaah. Tetaplah manasik, ikuti manasik dan ikuti penuhi syarat-syarat untuk pelaksanaan ibadah haji, mulai dari istitoah kesehatan dan sebagainya. Dan jangan lupa pelunasan. Mungkin ini saja jumpa kita pada malam hari ini. Kita akan jumpa lagi di kesempatan yang berbeda dan insya Allah kami akan terus record menjelang keberangkatan jemaah haji sampai pelepasan jemaah di embarkasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.